pokoknya cuan terus Cuk. Sambil nungguin pidatonya Mas Powell besok subuh jam 1 pagi ya, kita boleh berharap ada kemungkinan ALT Coin akan kembali mendominasi. Peluang ya, ada peluang, bukan sesuatu yang pasti, tapi ada peluang besar setidaknya dari segi analisa teknikal. Harapannya ya, otomatis setelah ada berita pidato dari Mas Powell, marketnya juga bergerak ke arah yang positif untuk mendukung pergerakan dari ALT Coin. Yuk kita cek bareng-bareng, ini peluang besarnya seperti apa dari BTC DOM maupun dari market cap-nya BTC DOM. Langsung aja. Oke, ini dari, kalau kita cek dari investing.com, economic calendar-nya itu jadwalnya Mas Powell pidato itu jam 1. Kita silakan yang teman-teman yang mau nunggu, kalau saya sih tidur aja karena toh pagi-paginya juga bisa ngecek. Dan setelah yang sebelum-sebelumnya, setelah Mas Powell itu pidato, seringkali market dikocok naik turun nggak jelas ya, terutama untuk Bitcoin-nya, serem intinya. Dan saya nggak mau nungguin karena mau baik positif maupun negatif ya arahnya tetap nggak jelas kalau sebelum dan sesudah pidato ya. Perlu nunggu agak panjang, apalagi besok Sabtu dilanjutkan dengan Minggu 2 hari, otomatis marketnya cenderung bergerak datar-datar aja. Mudah-mudahan datar ya, nggak anjlok dalam banget. Kalau naik tinggi nggak apa-apa ya. Itu terus saya melihat ada sesuatu yang positif dari market cap BTC DOM. Di sini sudah saya ulang berulang kali di konten, dan ini bergerak ke arah yang positif setelah sebelumnya nguji double top di garis area biru. Ini juga sudah ada di konten sebelumnya, teman-teman yang ngikutin di konten saya update soal market crypto ini pasti ada. Nah, ini sudah terjadi double top dan akhirnya losor turun, dan secara singkat di time frame 4 jam ini sudah teruji sebanyak 4 kali di sini. 1 2 3 1 2 3 4. Yang kelima ini sempat nggak nempel ya, tipis aja di sini. Boleh bilang kelima ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lihat dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau ini dihitung yang kelima, itu terus turun. Ya, ngujinya nggak kuat nih kelihatan di sini ya. Ini dari market cap dominance time frame 4 jam. Dan akhirnya naik, turun, dan turun. Apakah yang kesini akan bakalan turun lebih jauh? Kalau kita lihat tanda-tandanya dari 5 kali pengujian di atas ini, nggak berhasil membuat ketinggian baru. Ada peluang memang ini cenderung melemah. Plus, dilihat dari sininya juga kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih ya. Ini sedang menguji sebuah support yang lumayan kuat. Nah, ini yang saat kelihatan banget. 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat ada pantulan membentuk semacam doji juga. Dragonfly doji. Dan ini mantul lumayan. Tapi harapannya kembali lagi berpotensi kalau ngelihat seperti ini, mudah-mudahan anjlok aja sekalian turun ke bawah ya seperti ini, karena targetnya juga masih jauh seperti contoh di yang biasa saya lakukan di sini. Nah, masih ada di bawah sini, masih jauh, tapi harapannya jebol ini dulu garis yang tadi saya bikin di time frame 4 jam ini ya, garis merah ini, supaya anjloknya bisa lebih dalam dari market cap. Kalau kita lihat dari chartnya BTC DOM-nya, teman-teman di daily-nya akan melihat seperti ini. Habis nguji buat double bottom, yang seharusnya secara teori kalau double bottom terus lower shadow-nya panjang gini ya pasti otomatis pantulan naik. Tapi biasanya BTC DOM yang di sini sejalan dengan gerakan yang ada di market cap ini. Harapannya market cap ini yang gerakannya benar, dan BTC DOM ini kalau lihat dari time frame 4 jam, nah ini masih nguji di area double bottom 1, 2. Nah, harapannya kalau yang terjadi seperti di market cap ini, seharusnya ini berpeluang nembus area double bottom-nya dan kembali ngetes di area sini. Alias ini areanya di kisaran sekitaran 1160 sampai 1150 untuk BTC. Bukan 1160, 1160 dan ini 1120-an kira-kira ya.
Tapi syaratnya harus break ini di bawah 1250 untuk kembali ngetes area sini. Harapannya seperti itu, dan bagi saya ini merupakan berita yang cukup positif BTC DOM. Kalau sampai terjadi turun ke bawah seperti itu setelah membentuk double top begini, double top, teman-teman juga bisa lihat double topnya ini di ketinggian yang pertama dan kedua, yang kedua lebih pendek, yang artinya kekuatannya lebih lemah. Harapannya break yang sini. Ini seperti itu, dan kalau terjadi dan ini break di sini nembus ke bawah, otomatis peluang besar untuk ALT coin, koin-koin token-token di luar Bitcoin. Apa koinnya? Ya tinggal pilih. Kalau misalnya mau buy di spot market ataupun di futures atau ETF yang pakai leverage, ya carinya yang nggak perlu, jangan yang sampai sudah naik tinggi dulu, pilih yang belum naik intinya ya. Tapi dengan catatan BTC DOM-nya teman-teman lihat, kalau berhasil tembus dan close candle minimal di time frame 4 jam di bawah 1250, yang ada charge-nya BTC DOM itu Binance ya, teman-teman bisa lihat di situ. Patokannya 1250, close di bawah itu menurut saya peluangnya jauh lebih besar untuk ALT coin season. Intinya seperti itu. Untuk BTC belum ada pergerakan yang signifikan, masih seperti konten sebelumnya di sini. Intinya support resistnya masih mirip-mirip, dan ini juga masih nunggu jam 1, kita lihat aja bareng-bareng di situ ya. Garis-garisnya masih sama. Kalau kita pasang indikatornya ini masih sementara tertahan di cloud, di Kumu di area, memang di area ini sekitar 19 ribuan untuk BTC, dan mungkin masih bisa turun lagi di area di bawah 19.000, kisaran 18.000 sampai dengan 18.009, ini 18.800. Itu area support yang lumayan diuji terus dalam beberapa waktu ini ya, dalam 2 minggu terakhir ini intinya. Untuk bukan 2 minggu ya, untuk seminggu terakhir ini. Nah, ini untuk Bitcoin singkat aja seperti ini. Nah, terus kalau misalnya yang terjadi ini BTC DOM maupun market cap-nya terjadi turun ke bawah dan akhirnya ALT coin-nya kembali berjaya, yang perlu diambil apa ya? Seperti tadi, cari yang belum naik jauh. Tapi kalau teman-teman pusing mikirinya dan teman-teman pemakai TradingView gratisan, pakai aja, karena TradingView gratisan seperti yang di konten ini ya. Di konten ini teman-teman bisa pakai filternya, penyaring kriptonya, tapi pakainya daily. Kalau yang gratisan biasanya daily, pakai aja saringan, terus bursanya pilih yang Binance, karena Binance bukan apa-apa, karena biasanya paling lengkap kriptonya ya. Binance dipilih ini kayak gini, dicentang, selesai, silang. Ini nanti otomatis kripto yang tampil di sini yang ada di Binance. Teman-teman tinggal ketik aja, yang familiar biasanya kan pada pakai USDT tuh. USDT aja, ketik enter, nanti keluar seperti ini. Di handphone juga bisa. Nah, kalau udah seperti ini tinggal pilih aja mau mengikuti tren, osilator, kinerja, atau ikhtisar. Mungkin bisa pilih yang ikhtisar seperti ini, teman-teman urutkan dari peringkat teknikalnya seperti ini. Kalau diklik ini nanti dia ngurutinnya dari yang sinyal jualnya paling kuat. Kalau diklik sekali keluar biru ini dari yang sinyal longnya atau buy-nya yang paling kuat. Paling begitu aja, dan nanti teman-teman perlu cross check posisinya pembelian. Kalau dari yang misalnya contoh ya, kasarnya seperti ini, pembelian yang kuat kita lihat di sini ada XRP pembelian kuat. Teman-teman juga sama-sama tahu bahwa XRP itu naiknya sudah tinggi banget, XRP USDT. Di situ sinyalnya pembelian kuat, yang artinya intinya untuk long ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat naiknya udah ketinggian di sini. Nah, mungkin kalau yang seperti ini ya, ini daily udah naik terlalu tinggi, teman-teman jangan pilih, karena naiknya ya wis tinggi banget, nggak akan, jangan dipilih. Jadi intinya cek lagi aja, cari yang belum terlalu tinggi. Misal ini BNX USDT, BNX USDT. Nah, diklik aja. Nah, kalau lihat seperti ini di daily, ini kan beda dengan XRP tadi ya, naiknya belum terlalu signifikan. Mungkin bisa dipilih yang seperti ini, dan ingat ini time frame daily kayak gini. Ini masuk di ikhtisar, terus klik berdasarkan peringkat teknikalnya. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk long kalau beneran nanti marketnya berbalik arah, terutama untuk BTC DOM-nya delosor turun, teman-teman bisa pertimbangkan pakai teknikal ini. Dan kalau misalnya udah bisa analisa teknikal sendiri, yaitu lebih baik manual, lebih baik daripada pakai yang seperti ini. Ini tinggal diklik-klik ya. Dari sisi kinerja teman-teman juga bisa klik, dari osilator teman-teman juga bisa
urutkan penilaian osilator dengan berbagai pertimbangan indikator, ini dikumpulkan indikator, akhirnya kesimpulannya seperti ini, atau dari tren, indikator yang berbasis tren seperti moving average, Bollinger Band, dan lain sebagainya, kesimpulannya di sini cetet. Nah, teman-teman tinggal seperti tadi, jangan langsung asal pilih, dicek dulu kenaikannya sudah seberapa besar atau penurunannya sudah seberapa banyak sebelum teman-teman ambil posisi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan cuk.